Halo semuanya, jadi hari ini aku mau sharing nih tentang perawatan body care Scarlet Whitening yang tentunya dengan perawatan ini membuat kulit aku makin cerah. Yang pertama ada yang namanya body scrub teman-teman. Jadi di dalam body scrub ini teman-teman terdapat butiran kecil yang dapat mengangkat sel mati teman-teman, dan juga tanpa menyebabkan iritasi dan juga mencerahkan kulit. Dan teksturnya seperti ini teman-teman, halus banget dan juga lembut. Dan yang kedua ada yang namanya shower scrub teman-teman. Jadi di sini itu terdapat butiran beads yang dapat mengangkat sel kulit mati sehingga kulit terlihat lebih cerah dan juga mengangkat sel kotoran yang masih menempel di kulit teman-teman. Dan di sini yang aku gunakan itu ada 3 varian teman-teman. Ada yang namanya varian Jolly, juga Freshy, dan terakhir ada yang namanya Charming. Nah, teksturnya juga lembut banget teman-teman. Kalian bisa lihat. Tuh. Mantap, lembut banget sehingga nyaman di kulit kita saat menggunakannya teman-teman. Dan yang ketiga ada yang namanya body lotion teman-teman. Teksturnya lembut, mudah meresap dan juga tidak lengket. Dan ini fungsinya untuk mencerahkan kulit dan juga melembabkan kulit. Dan kalian ingin lihat hasilnya kan? Nih aku coba tes sebentar teman-teman ya. Wangi banget, enak banget di kulit teman-teman. Nah kesannya bisa kalian lihat sendiri teman-teman, membuat aku lebih percaya diri dengan kulit aku. Dan Scarlet Whitening ini teman-teman sudah terdaftar di BPOM dan juga halal MUI. Untuk harganya murah banget, cuma 75.000. Dan untuk varian rasa lainnya bisa kalian langsung cek di Instagramnya @scarlet_whitening. Sok tunggu apa lagi, ayo order dan sayangi kulit dan juga tubuh kalian. Thank you. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Randy di channel Retro Ren. Gimana kabar kalian semua? Harus sehat, harus baik. Ya kembali lagi ke konten yang sudah lama tidak aku bikin review film superhero. Dan dari judulnya juga kalian udah tahu ini film apa tentunya. Spider-Man No Way Home. Aduh keren banget teman-teman. Aku amazed banget sama film ini, luar biasa. Dan bikin aku nangis terharu pokoknya kemarin nontonnya. Pokoknya udahlah, perfect pokoknya film ini. Ya, dan di video kali ini aku akan mereview singkat dan juga memberi teori-teori nih. Ada 5 teori yang memusingkan kepala aku sehingga kita harus bahas bareng-bareng teman-teman. Langsung saja kita mulai ke inti video kali ini. Film terbaru Marvel Studio yakni Spider-Man No Way Home resmi tayang di bioskop pada hari Rabu 15 Desember 2021. Film ini menjadi trilogi ketiga dari Spider-Man yang digarap oleh Jon Watts. Spider-Man No Way Home menjadi salah satu film yang paling banyak dinanti pada tahun 2021 ini oleh para khalayak di seluruh dunia. Bahkan film ini berhasil memecahkan rekor box office era pandemi secara global loh. Sinopsis singkatnya, identitas sang manusia laba-laba ini terungkap publik oleh Mysterio sebelum kematiannya. Kehidupan Peter Parker pun terusik. Ia kemudian membuka lintas semesta dan mendatangi Doctor Strange yang pernah sama-sama berjuang melawan Thanos. Peter meminta bantuan Strange agar membuat masyarakat lupa jika dirinya adalah Spider-Man. Strange sebelumnya sudah pernah diberi peringatan oleh Wong, tetapi dirinya tetap memilih membantu Peter Parker dan mulai merapalkan mantra. Baru akan dibantu, Peter justru berubah pikiran dan membuat Strange marah dan malah salah dalam merapal mantra. Kesalahan ini membuat batas lintas semesta terbuka dan menarik sejumlah pihak dari semesta lain masuk dalam semesta yang saat ini dihuni Peter dan Strange. Makhluk-makhluk tersebut kemudian memburu Peter Parker padahal sebelumnya mereka tidak mengenal satu sama lain. Dr. Strange kemudian memerintahkan Peter mengumpulkan makhluk-makhluk tersebut untuk nantinya dikembalikan ke alam asli mereka. Namun dalam perjalanannya tentu saja tidak semudah itu. Peter harus mendapatkan tantangan demi mengembalikan semesta yang seharusnya. Yap, multiverse. Di sini aku gak akan bercerita panjang lebar dan aku yakin yang menonton video ini sudah tahu keseluruhan ceritanya. Yang akan aku bahas di sini adalah teori-teorinya, dan yang belum nonton hati-hati dengan video ini karena mengandung spoiler. Kalau gitu apa saja sih teorinya? Mari kita simak teman-teman. Let's go. 1. Multiverse berkaitan di dalam serial Loki. Dalam serial Loki kita mengetahui bahwa di sini kita mengetahui gagasan garis waktu alam semesta juga varian alternatif, dan di akhir episode Loki, Sylvie menghentikan He Who Remains. Tetapi kejadian misterius terjadi di mana He Who Remains tidak bisa melihat masa depan. Kemudian Sylvie menikamnya sehingga menciptakan timeline mulai bercabang, menciptakan multiverse yang tidak beraturan. Tetapi sebelum ditikam, He Who Remains mengetahui bahwa timeline multiverse sudah tidak beraturan. Apakah peristiwa ini berlangsung saat Spider-Man No Way Home, di saat Doctor Strange merobek multiverse? Karena rumornya di film Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, Loki akan hadir di sini. 2. Munculnya Spider-Man, Tobey dan juga Andrew.
Bukan hanya musuh besar yang muncul ke semesta MCU akibat kesalahan mantra Doctor Strange, tetapi juga Spider-Man dari universe lain. Yap, di sini aku berspekulasi bahwa banyak Spider-Man yang muncul walaupun yang diperlihatkan hanya Spidey Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Kenapa? Yap, kita melihat Doctor Strange menutup kembali portal multiverse yang kacau di akhir filmnya. Diperlihatkan banyak karakter yang muncul di langit dan menghilangkan ingatan semua orang tentang identitas asli Peter Parker versi MCU. Spidey, Tobey, dan Andrew pun kembali ke universe-nya. Ya, semoga Spider-Man 4 dan juga Amazing Spider-Man 3 diproduksi kembali setelah penundaan ya teman-teman ya. Ketiga, multiverse yang beralternatif. Apa maksudnya dari universe yang alternatif? Ya, di sini kita melihat super villain yang terlihat lebih muda walau dipoles CGI. Penjelasan ini sangat terlihat karena ingatan sang musuh lupa sesaat sebelum kematiannya di salah satu scene. Dan Spidey yang muncul pun diceritakan setelah filmnya berakhir. Dari hal ini kita melihat bahwa cabang dari multiverse yang bergabung sangat beralternatif. 4. Kemunculan dua Venom. Di end credit Spider-Man No Way Home kita melihat kemunculan versi Tom Hardy walaupun hanya sebentar sebelum meninggalkan universe MCU. Venom meninggalkan setetes simbiot yang tertinggal. Dan pertanyaannya adalah, apakah simbiot ini akan mencari Eddie Brock versi MCU atau langsung mendatangi Peter Parker? Atau juga menjadi sebuah gerbang koneksi antara dunia Spidey dan Venom, karena di akhir end credit Venom 2 kita mengetahui bahwa Eddie Brock mengetahui identitas asli Peter MCU saat dia memasuki dunia MCU. 5. Film Spider-Man di masa akan datang. Spider-Man No Way Home bukan ending dari segalanya. Sang produser Amy Pascal dan juga Kevin Feige mengungkapkan bahwa masih akan ada 3 film di masa mendatang. Dan bagaimana dengan cerita yang akan diangkat? Dalam film No Way Home, Electro mengatakan berharap akan ada Spider-Man hitam. Ya, hal ini mereferensikan akan adanya Spider-Man versi Miles Morales. Kemudian cameo tidak juga di No Way Home juga muncul. Adanya kembali Charlie Cox yang berperan sebagai Matt Murdock aka Daredevil. Hal ini memperjelas bahwa akan adanya duet Spidey dan juga Daredevil. Juga gimana sih hubungannya Spidey dengan Avengers? Ya, di sini kita tahu bahwa semuanya lupa bahwa Peter Parker adalah anggota Spider-Man di MCU. Apakah dengan hal ini Spidey akan menjadi anggota Young Avengers atau hal yang lainnya yang menghadirkan kembali banyak Spider-Man seperti film animasi populer Spider-Man Into Spider-Verse? Kisah Spider-Man No Way Home cukup berbeda dari 2 film terdahulunya. Kali ini sudah tidak lagi hanya berkutat dengan keegoisan remaja yang menjadi superhero, hanya sekedar untuk pamer aksi dan membuat kagum. Tetapi film ini juga mencoba semakin dewasa dengan persoalan batin dan pilihan dalam hidup, di mana menceritakan ketakutan masa lalu dan kekhawatiran di masa depan, serta memberikan pembelajaran untuk merelakan dan menghargai apa yang dimiliki saat ini. Salah satu kutipan legendaris yang ada dalam film Spider-Man tentu menjadi esensi dari film tersebut, yakni "With the great powers come great responsibility." Tak hanya dilihat dari sisi permasalahan dalam cerita, perkembangan karakter Peter yang diperankan Tom Holland pun sukses mengundang atensi penonton karena berhasil menunjukkan proses pendewasaan yang terkesan begitu menyakitkan namun juga bermakna. Tak hanya memperlihatkan arti penting dari keberadaan orang-orang yang ia cintai seperti keluarga, sahabat juga kasihnya, Peter dalam film kali ini juga justru mulai menunjukkan keyakinan akan kemampuan diri sendiri. Spider-Man No Way Home secara langsung juga memberi pesan kepada penonton bahwa terkadang bantuan yang ada di saat kita terpuruk justru datang di sisi lain dalam diri kita sendiri. Hal ini seolah seperti menemukan jawaban atas pertanyaan yang kita tanya pada diri sendiri di depan cermin. Selain secara alur cerita yang lebih dewasa, dengan permasalahan kehidupan sinematik dalam film ini juga mengeksekusi secara apik dan tak jauh berbeda dari film keluaran Marvel Disney sebelumnya. Dan jadi gimana tanggapannya teman-teman tentang Spider-Man No Way Home? Apakah ini merupakan film terbaik selain Avengers Endgame gitu ya? Kalau kata aku sih, ya sih, karena auranya itu kayak kita nonton Avengers Endgame gitu. Apalagi saat Spider-Man-nya itu muncul semua gitu. Wah, itu di ruang bioskop semuanya pada tepuk tangan, itu pada teriak-teriak, itu euforianya beda banget teman-teman. Tapi ceritanya juga sangat berkesan dan juga memorable pokoknya teman-teman. Mungkin menjadi salah satu film Spider-Man terbaik setelah Spider-Man 2 ya. Dan kedepannya juga aku masih menantikan nih, masih ada di tahun depan itu Doctor Strange Multiverse of Madness yang disutradarai oleh Sam Raimi yang sebelumnya menggarap
trilogi 3 film Spider-Man-nya versi Tobey, teman-teman. Nah, kayaknya si Tobey muncul lagi nih di berharapnya ya, karena itu kan mengangkat tema multiverse. Selain juga ada Scarlet Witch di situ. Yaudah teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekali lagi jangan lupa di follow Instagramnya Scarlett @scarlett_whitening. Dan juga teori-teori ini, kalau kalian punya teori tambahan langsung saja di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Semuanya harus berbahagia, sehat selalu, like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video aku di berikutnya. Bye bye. Ding 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 ding.